saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara seiman di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali bersama Gema Pancaran Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kembali menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari yang Engkau sediakan bagi kami. Kami dapat memberitakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan firman ini menjadi berkat bagi seluruh pendengar, khususnya saudara-saudara seiman kami di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, anugerahkanlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap pendengar, juga bagi kami yang memberitakan firman-Mu. Karena tanpa urapan kuasa Roh Kudus, firman-Mu tidak akan menyatakan pekerjaan-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan menyatakan kuasa-Mu, karena hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menghidupkan firman-Mu dan menyatakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan roh, jiwa, dan tubuh orang-orang yang percaya kepadamu, yang mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa di sorga, Engkau memberkati waktu ini. Engkau memberkati dari awal pemberitaan firman-Mu sampai kepada tamatnya nanti. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa, kami peralaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bacakan malam hari ini dari suratan Ibrani pasal 3, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya akan memberikan tema, jangan menunda waktu. Kata menunda berasal dari akar kata tunda. Mendapatkan awalan me, lalu huruf T menjadi luruh karena mendapatkan konsonan N. Sehingga tunda menjadi menunda. Artinya menarik ke belakang atau mengulur ke belakang. Jadi menunda waktu berarti mengulur-ulur waktu ke belakang atau menunda atau menarik waktu ke belakang. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mempunyai waktu dalam merencanakan pekerjaannya sesuai dengan rancangannya. Tuhan tidak menyukai orang-orang percaya yang suka menunda waktu. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 15 tadi dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Di dalam bahasa Indonesia yang baru, dalam terjemahan yang terbaru, kata kegeraman itu dikatakan pemberontakan. Jadi kalau saya sampaikan di dalam ayat ini dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, menunda waktu dapat diwujudkan dengan mengeraskan hati. Jadi pada waktu seseorang mengeraskan hati, saat itu dia sedang menunda waktu. Dan menunda waktu dapat mengakibatkan yaitu pemberontakan atau melawan firman Tuhan, mencobai Tuhan, dan menguji Tuhan.
Itu dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 dari ayat yang ke-8. Dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi menunda waktu yang diwujudkan melalui sikap pemberontakan atau melawan firman Tuhan, mencobai Tuhan, menguji Tuhan, mengakibatkan sesat hati. Hatinya menjadi sesat. Karena hatinya menjadi sesat, maka sudah pasti itu mendukacitakan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Segala puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan apa yang seharusnya kita lakukan saat kita mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita melakukan perlawanan kepada firman Tuhan, yang artinya saat itu kita sedang memberontak kepada Tuhan atau mencobai Tuhan, seperti bangsa Israel waktu berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di padang gurun, mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut karena di Mara dan di Meriba mereka kehabisan air, dan menguji Tuhan sekalipun mereka sudah melihat berapa banyak perbuatan-perbuatan baik Tuhan selama perjalanan di dalam padang gurun. 40 tahun mereka di padang gurun berputar-putar dan melihat serta menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kita akan melihat, jadi dalam hal apa jangan kita menunda waktu. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi, hal yang harus kita ketahui supaya jangan kita menunda waktu, yaitu kita harus berusaha. Ada satu tindakan waktu mendengar firman Tuhan untuk taat dan menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi tindakan yang dilakukan merupakan satu tindakan ke dalam batin, ke dalam roh dan jiwa. Satu tindakan ke dalam roh dan jiwa yang diwujudkan dengan penyerahan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat memimpin setiap orang kepada seluruh kebenaran firman Allah. Jadi waktu Roh Kudus memimpin kehidupan kita kepada seluruh kebenaran, dengan sendirinya secara otomatis kita dapat mentaati firman Tuhan, sehingga kita dapat didapati tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita dapat hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Mengapa Tuhan menghendaki supaya orang percaya, roh, jiwa, dan tubuhnya atau manusia batiniahnya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan? Kita sedang menantikan hari Tuhan. Dan hari-hari ini semua manusia sedang berada dalam satu penantian hari Tuhan. Banyak orang percaya atau banyak orang yang belum percaya merindukan hidup untuk diberkati, hidup untuk diselamatkan, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Tapi faktanya banyak orang tidak mencapai hidup yang diberkati secara jasmani dan rohani, dan hidup yang diselamatkan secara
dunia dan akhirat. Mengapa? Karena banyak menunda waktu. Banyak tidak taat kepada firman Allah. Banyak mencobai Tuhan. Sungut-sungut dalam kesulitan. Berusaha dengan kekuatan manusianya sendiri dalam kesulitan. Dan tidak datang kepada Tuhan. Tidak menyerah kepada Tuhan. Tidak mentaati firman Tuhan. Dan sesat hatinya, yaitu berjalan di dalam kegelapan. Meninggalkan terang Tuhan yang memberikan kehidupan. Malam hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan bahwa kita sedang menantikan harinya Tuhan. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap, akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita sudah melihat dari firman Tuhan apa yang sedang terjadi bagi dunia ini, yaitu yang sedang terjadi satu penantian. Waktu saatnya Tuhan mulai bangkit melakukan rencana yang sudah dirancangkan itu, yaitu mengatakan bahwa Dia akan datang kembali. Dan kedatangannya dikatakan seperti pencuri. Dan pada waktu itu, pada waktu kedatangannya yang seperti pencuri, artinya datang dengan tiba-tiba, datang dengan tidak diketahui saat dan waktunya. Saat dan ketikanya tidak dapat diketahui oleh satu manusia pun yang ada di atas muka bumi. Dan Dia datang seperti pencuri, dan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kata datang seperti pencuri rata-rata datang pada waktu malam hari. Dan malam hari adalah suatu suasana yang disinonimkan dengan kegelapan. Dan kegelapan di sini ditandai, yaitu dengan dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Itu sesuatu yang sangat mencemaskan hidup manusia. Pada waktunya hal itu akan dinyatakan oleh Tuhan secara pasti. Jadi dikatakan kalau hal itu terjadi dan setiap orang sedang menantikan saat itu, maka firman Tuhan mengingatkan supaya jangan menunda waktu. Artinya taat kepada firman Tuhan untuk memberi diri agar dapat, yaitu hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam kesalehan. Karena dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau kita harus suci dan saleh, yang bisa membuat kita suci dan saleh, waktu firman-Nya memerintah dalam kehidupan kita. Dan firman itu dapat memerintah dalam kehidupan kita waktu kita mendengar firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati, tidak menunda untuk mentaatinya, tidak memberontak, tidak mencobai Tuhan, karena mencobai Tuhan sama dengan menunda. Tidak menguji Tuhan, karena menguji Tuhan sama dengan menunda. Dan akan menjadi sesat hati.
Tetapi waktu kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kita dapat taat kepada firman-Nya, maka firman itulah yang diam di dalam batiniah kita, firman itulah yang diam dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, firman itulah yang akan menyatakan bahwa kita hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Sehingga waktu Tuhan dapati, kita dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bernoda. Saudaraku yang seiman, akibat menunda waktu sangat mengerikan. Karena di dalam Mazmur pasal 95 ayat 11, dalam kitab Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi orang-orang yang suka menunda waktu, Tuhan sudah bersumpah. Dikatakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentian berbicara, sudah digambarkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan digambarkan hidup yang berkelimpahan. Karena tanah Kanaan itu tanah yang subur, yang makmur, yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Sehingga itu menggambarkan hidup yang berkelimpahan. Dan tanah Kanaan juga merupakan tanah perhentian. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan, dan terus berjalan di padang gurun yang penuh dengan tantangan-tantangan iman dan problem-problem kehidupan, mereka benar-benar bagaikan orang yang bergumul dalam hidupnya, tetapi waktunya tiba di Kanaan, mereka berhenti dari segala pergumulan. Mereka hidup dalam perhentian dari segala pergumulan. Nah, kalau roh dan jiwa tubuh orang percaya berhenti dari segala pergumulan dunia ini, maka berarti sasarannya adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Banyak orang ingin masuk dalam surga, tetapi dalam hidupnya di dunia, roh, jiwa, dan tubuhnya tidak pernah mengalami masuk dalam perhentian Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dan hidup yang diselamatkan dari segala keadaan, roh, jiwa, dan tubuh kita kekal selama-lamanya. Puji akan nama Tuhan. Kita akan melihat ajakan firman Tuhan. Ajakan firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Marilah kita membangun kehidupan dalam kesucian dan kesalehan, karena kita sedang menanti harinya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam suratan 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. Dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang seiman, kita melihat di sini ajakan firman Tuhan supaya apa? Supaya dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Supaya Tuhan mendengar kita. Dengan kita tidak menunda waktu, dengan kita mentaati firman Tuhan dan menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita dapat berkenan kepada Tuhan. Dan waktu kita berseru, waktu kita berdoa, waktu kita membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar kita. Demikian pun pada waktu kita mengalami kesulitan, mengalami kecelakaan, mengalami problem-problem hidup yang tidak terjawab, maka waktu kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Berarti pertolongan Tuhan akan datang pasti tepat pada waktunya. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan menyatakan bahwa ini adalah hari perkenanan. Kalau kita tahu bahwa ini adalah hari perkenanan, maka marilah kita masuk kepada perkenanan Tuhan. Kita masuk pada kehidupan hari yang diperkenan Tuhan. Karena apa? Karena hari yang diperkenan Tuhan adalah hari yang menyelamatkan. Jiwa kita diselamatkan dari perjalanan hidup yang di dalam
kegelapan, dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, dan tubuh kita diselamatkan dari mara bahaya celaka. Tubuh kita diselamatkan dari tubuh yang binasa, karena kita akan menerima tubuh yang rohani, waktu roh dan jiwa kita memiliki kehidupan rohani, sebab kita berkenan kepada Tuhan. Lalu dikatakan bahwa hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi waktu kita tahu bahwa inilah hari penyelamatan, mari jangan kita menunda waktu. Kita terima hari ini sebagai hari penyelamatan, dan konsekuensinya perjalanan hidup kita setiap hari itu adalah hari penyelamatan, sehingga kita hidup dalam karya keselamatan. Kita tidak terpisah dari pekerjaan Allah, dan kita tidak terpisah dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya tiba kami akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Firman ini akan menggugah hati orang-orang percaya yang tertidur, yang lengah, yang sesat jalannya, supaya mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Supaya mereka tidak menunda-nunda waktu, supaya mereka segera memberi diri kepadamu Tuhan, agar Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran firman-Mu, dan mereka akan mentaati firman-Mu, dan mereka tidak membuat Engkau murka. Karena saat Engkau murka, maka mereka tidak akan mengalami perhentian untuk selama-lamanya. Baik perhentian dari pergumulan hidup secara jasmani, maupun perhentian dalam pergumulan hidup, mempertahankan iman percaya mereka di dalam roh dan jiwa mereka. Engkau tolong Tuhan. Kami memohon, lawati seluruh kehidupan orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Lawati Tuhan. Kejar dengan kasih-Mu, tarik dengan kasih-Mu, bangunkan dengan kasih-Mu, bangkitkan yang sudah mati rohani dengan kasih-Mu, agar mereka mendengar suara-Mu, dan mereka tidak mengeraskan hati, dan mereka memberi diri untuk senantiasa hidup dalam penantian harinya Tuhan yang semakin mendekat. Demikian bagi dunia kami berdoa ya Tuhan. Engkau lawati orang-orang yang hidup di dalamnya. Selamatkanlah mereka Tuhan. Selamatkan roh jiwa tubuh mereka. Jadikan mereka milik kepunyaan-Mu Tuhan, agar mereka tidak binasa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Lawati bangsa kami dari pusat, daerah, wilayah hingga pedalaman. Jangan Engkau biarkan mereka Tuhan hidup dalam kesulitan-kesulitan yang tanpa jawaban, tapi nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan Tuhan kebaikan-Mu, agar mereka tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang sanggup menolong kehidupan umat manusia, supaya mereka datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Indonesia Tuhan, supaya sungguh-sungguh Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri yang Tuhan bekerja bersama dalam pemerintahan. Berkati seluruh jajaran-jajaran petinggi negara kami Tuhan, dan berkati masyarakat bangsa kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, Engkau mendengar doa kami malam hari ini. Kau lawati orang-orang yang sakit, yang tanpa pengharapan di rumah-rumah sakit, dan Engkau berikan kesembuhan ilahi bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat merasakan ada kuasa Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dimerdekakan roh, jiwa, dan tubuhnya dari perhambaan dosa Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami panjatkan dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.